Dan Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tadhizis sikti, hukum mengurus janin. Siktun boleh dibaca suktun, boleh dibaca saktun. Hajjun boleh dibaca hujjun, boleh dibaca hijjun. Hajjun, hujjun, hijjun. Siktun, suktun, saktun. Ala makna wahidin, semuanya sama. Ta'rifus sikti, Pengertian janin. huwallazi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurihi, Yaitu janin yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, wa hiya sittatu ashhurin, yaitu 6 bulan. wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halatihi, Dan berbeda hukumnya dengan sebab perbedaan keadaannya. Janin kalau 6 bulan, 7 bulan tua, ntar 8 bulan muda. Makanya kalau 8 bulan keluar banyak yang mati. Ntar yang 9 bulan tua lagi dia. Jadi justru janin 6 bulan tua, 7 bulan tua, 8 bulan muda lagi, 9 bulan baru dia ntar tua lagi. Terus halatus sikti salah satu, keadaan janin itu ada 3 macam. wa hiya al-awwalu in zaharat bihi amaratul hayati kastihlalihi sarikhon au taharrukihi au tanaffusihi. Terus Fahukmuhu kal kabiri fayubassalu wa yukafanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. yang pertama, apabila nampak jelas padanya tanda-tanda kehidupan, seperti keluarnya dalam keadaan berteriak atau bergerak-geraknya atau bernapasnya, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang dewasa, yaitu dimandikan, dikafankan, dan disolatkan atasnya dan dikuburkan. Kalau keluar nih ceprot, mati, atau gerak-gerak tangannya sekali aja mati, atau dia napas sekali mati, berarti hukumnya sama seperti orang dewasa, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Jadi kalau ada tanda-tanda kehidupan. Terus Asani illam tazhar bihi amaratul hayati walakin dhahara bihi mabda'u khalqi adami karoksin aw yadin aw rijlin. yang kedua, apabila tiada nampak jelas padanya tanda kehidupan, tetapi nampak jelas padanya bentuk tubuh manusia, seperti kepala atau tangan atau kaki. Fahukmuhu yughassalu wa yukafanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu inda ibni hajarin. Maka hukumnya dimandikan dan dikafankan dan tidak perlu disolatkan atasnya dan dikuburkan. Ini menurut Imam Ibn Hajar. Wa inda Ramli tafsilun. Sedangkan menurut Imam Romli ada rinciannya. In kharaja qabla sittati ashhurin fayubassalu wa yukafanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu. Jika keluarnya sebelum usia 6 bulan,
maka dimandikan dan dikapankan dan tidak perlu disolatkan atasnya dan dikuburkan. Wa in kharaja ba'da sittati asyurin faqal kabiri wa yughassalu wa yukafanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Dan apabila keluar setelah 6 bulan, maka hukumnya seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikapankan, disolatkan atasnya, dan dikuburkan. Ini hukum menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau kata Imam Ibn Hajar, kalau memang nggak ada tanda-tanda kehidupan, udah nggak usah disolatin. Ini kata Imam Ibn Hajar nih, kalau pas lahir udah mati, udah nggak usah disolatin. Nggak usah disolatin, mandiin, kapanin, kuburin, udah. Itu Imam Ibn Hajar. Jadi bayi mati dalam kandungan, keluar udah mati, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak usah disolatin. Itu kata Imam Ibn Hajar. Tapi Imam Romli memberikan rincian, dilihat dulu usianya berapa bulan. Kalau usianya di bawah 6 bulan, nggak usah disolatin. Tapi kalau usianya di atas 6 bulan, sama seperti orang dewasa. Jadi dirinci lagi. Kalau Imam Ibn Hajar mutlak dia, kalau udah mati dalam kandungan, keluar udah mati, udah nggak usah disolatin, udah. Tapi kata Imam Romli, jika di bawah usia 6 bulan, nggak usah disolatin. Tapi kalau di atas usia 6 bulan, mati dalam kandungan, keluar, sama hukumnya seperti orang yang dewasa. As-salisu illam yazhar bihi mabda'u khalqi adamiyin kakit'ati lahmin. Terus Fahukmuhu la yajibu bihi syai'un walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dabnuhu. yang ketiga, jika tidak nampak padanya jika tidak nampak jelas padanya bentuk tubuh manusia, kakit atilahmin, seperti potongan-potongan daging, maka hukumnya tidak wajib padanya segala sesuatu, tetapi disunnahkan menutupinya dengan kain dan menguburnya. Bahkan kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin bisa dilihat tuh, kalau perempuan mengeluarkan hanya gumpalan-gumpalan daging aja, gumpalan-gumpalan daging aja ke kuburan, keluarnya gumpalan daging, kasih kucing juga nggak apa-apa. Dikasih kucing nggak apa-apa, atau dikasih makan ikan begitu nggak apa-apa. Orang darah, bini kita tiap bulan kan buangin darah itu. Jadi kalau keluarnya hanya gumpalan-gumpalan daging, nggak wajib semuanya, nggak wajib. Bahkan seandainya dia mau ngasih makan ke hewan peliharaannya, nggak masalah, itu orang darah. Waqad jama'a ba'duhum hadhil halati faqala. Terus Wasiktu kal kabiri fil wafati in zaharat amaratul hayati aw khafiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwaha tubira aw ikhtaba aidan fabihi lam yajib syai'un wa satrun summa dafnun qad nudib. itu artinya udah diartiin tadi udah di atas tadi udah. Terus Wahadzal kalamu ala tajhizil mayyiti, dan uraian ini atas kepengurusan mayit. Terus awalan ghuslul mayyiti, yang pertama memandikan mayit. ahkamu ghuslil mayyiti salasatun, Hukum memandikan mayit itu ada 3. al awal wajibun,
fi haqqil muslimi ghairi syahidi ma'rikatil kufari ma'rakatil kufari wa ghairi sibti alladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adamin. Yang pertama, hukum memandikan mayit adalah wajib pada haknya seorang muslim yang bukan orang yang mati syahid dalam memerangi orang-orang kafir, dan bukan janin-janin yang tidak nampak jelas padanya bentuk tubuh manusia. Asani jaizun lil kafiri wasibti alladzi lam yazhar bihi mabda'u khalqi adamin. Yang kedua, boleh jaiz untuk orang kafir dan janin yang tiada nampak jelas padanya bentuk tubuh manusia. Asalisu haramun li syahidil ma'rakati. Memandikan mayit yang ketiga hukumnya haram untuk orang yang mati syahid di medan pertempuran memerangi orang-orang kafir. Haram dimandiin dia. Haram. Aqallul ghusli al-wajibu bihi ta'mimul badani bil ma'i. Sekurang-kurangnya memandikan, artinya yang wajib padanya adalah meratakan badan dengan air. Akmalul ghusli lahu khutuwatun. Sepaling sempurnanya memandikan baginya beberapa langkah. Al-awwalu yudha'ul mayyitu 'alal mubtasali. Yang pertama, diletakkan mayit itu di atas tempat pemandian. Wa yakunu 'ala lauhin fihi suqubun li'alla ya'uda ilaihi rasasu. Dan adalah di atas satu papan yang padanya lubang-lubang agar tidak kembali kepadanya percikan-percikan air. Wa yakunu bi saubin raqiqin. Dan adalah mayit itu berada di dalam pakaian yang tipis, kain yang tipis, ditutupin pakai kain yang tipis. Wa mustalqiyan ala qabahu wa rijlahu li jihatil qiblati. Dan celentang atas tengkuknya dan kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi palanya di arah betan, kakinya ada di arah kulon, tuh begitu, dipercis begini, celentang namanya. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin wa tahta saqfin. Dan adalah memandikannya itu di tempat yang sunyi, dalam arti jangan dilihatin orang. Wa tahta saqfin, dan di bawah atap. Wa yughatta wajhuhu min awwali ma yad'uhu 'alal mubtasali. Dan ditutupi wajahnya dari awal sesuatu yang ia meletakkan mayit itu di atas tempat pemandiannya. Dari awal udah mukanya ditutupin, tutupin mukanya dengan kain yang tipis. Asani yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra khirqatan. Yang kedua, menjadikan orang yang memandikan mayit itu atas tangannya yang kiri khirqah, kain, apa namanya, sarung tangan. Iya. Tangan kirinya pakai sarung tangan. Wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an khalisan. Lalu ia menuangkan atas mayit itu air yang bersih, yang murni. Min ra'sihi ila qadamaihi. Dari kepalanya sampai dua kakinya. Wa yadulluka biyadihi. Wa yadluku.
wa yadluku biyadihil yusra jami'a badanihi, dan menggosok. Kalau dallaka yudalliku, menggosok-gosok, karena mudha'aful ain bimakna takfir. Qatto'a, kalau qatto'a memotong, qatto'a bimakna takfir, memotong-motong. Kalau dallaka yadliku itu dallaka yadliku menggosok, tapi kalau dallaka yudalliku gosok-gosok bimakna takfir. Wa yadluku biyadihil yusra jami'a badanihi, dan menggosok dengan tangannya yang kiri akan seluruh badannya. Tadi kan tangannya yang kiri pakai sarung tangan, tujuannya apa tuh? Ya buat bersihin apa tubuhnya, kubulnya ya. Satu lagi dah, yunsidu asalisu yusnidul ghasilul mayyita birifkin. Yang ketiga, menyandarkan oleh orang yang memandikan akan mayit itu dengan perlahan-lahan, birifkin, dengan perlahan, disenderin. Fayaj'alu rukbatahu min khafal mayyiti yasnudu bihima zuhrahu, maka ia menjadikan akan lututnya. Lututnya siapa? Lututnya orang yang memandikan. Min kopal mayiti, dari tengkuknya si mayit. Jadi ini lututnya orang yang mandiin menjadi tempat senderannya tengkuk si mayit. Jadi mayit di sini. Nah, yasnudu bihima zuhrahu, mayit itu disandarkan kedua lututnya akan punggungnya. Punggung mayit itu disenderkan di dua lututnya sini. Nah, gitu. Tahu gitu? Itu cara orang dulu. Cara orang dulu. Kalau sekarang kan udah ada tempatnya pemandiannya tinggi. Terus wayadul ghasilil yumna takunu ala katibil mayyiti, dan tangan orang yang memandikan yang kanan, tangan kanannya orang yang memandikan berada di pundak mayit tersebut. Nah, ini supaya kagak goyang. Wa ibhamu yadihi fi nakrati qabal mayyiti, dan ibu jarinya di ujung lehernya bagian tengkuk si mayit. Nah, jadi kan kanan nih. Nah, nih tuh gitu tuh. Dipegang begini. Supaya ini gak goyang-goyang. Pegang gini. Terus li alla yamila ra'suhu, agar tidak miring, yumila ra'suhu, agar tidak miring kepalanya. Nah, dipegang pakai jempol sini. Terus wa yamsahu hina izin biyadihil yusra batnahu liyakhruja ma fi batnihi. Tujuannya apa digituin? Nah, dan mengusap ketika itu dengan tangannya yang kiri akan perutnya si mayit untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di perutnya. Jadi didudukin begitu, tangan yang kanan megang tengkuk, yang kiri megang perut, diturunin dari belakang, biar diturunin, biar keluar tuh kotorannya. Biasanya sampai keluar tai gagak. Kalau udah keluar tai gagak berarti udah bersih. Itulah manusia. Manusia itu ketika dia baru lahir berak, tainya hitam, namanya tai gagak. Nanti ketika dia meninggal dunia berak dia, tainya hitam juga, tai gagak.
Jadi awalnya tai gagak, keluarnya tai gagak. Awalnya keluar tainya hitam, nanti meninggal dunia tainya hitam juga. Berarti udah selesai. Terus wa yataharral bahura min awalil ghusli ila akhirih liyastura raihatu dan iya, summa yu'iduhu kama kana, dan membakar gaharu dari awal memandikan sampai akhirnya untuk menutupi bau yang tidak sedap, kemudian mengembalikannya kepada posisi semula. Tidurin lagi, udah selesai itu, tidurin lagi sambil memandikan, bakar datul gaharu supaya tidak tercium bau yang tidak sedap. Semakalah wallahu a'lam bishawab. Nanti selesai itu dimandiin, wuduin itu. Makanya ada istilah al-wajib niyatuhu sunnah was sunnah niyatuhu wajib. Ada perkara yang wajib tapi niatnya sunnah, tapi ada perkara sunnah niatnya adalah wajib, yaitu memandikan mayit hukumnya wajib tapi meniatkannya sunnah. Mewudukan mayit setelah memandikannya adalah sunnah tapi meniatkannya adalah wajib. Wallahu